Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sesi ke-14 pada matematika teknik. Kali ini kita akan bahas tentang matriks transformasi baku dan eigenvektor ya. Jadi di sini kita akan bahas dua materi. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari perkuliahan sebelumnya di sesi 13, yaitu transformasi baku linier. Kita akan menambahkan sedikit standar-standar atau matriks-matriks baku untuk transformasi ya. Jadi di sini adalah tabel dari transformasi terhadap, yang sebelah kiri adalah macam transformasinya, lalu yang ilustrasi adalah gambaran apa yang dikerjakan transformasi tersebut. Lalu yang di E1, E2, E3 adalah transformasi standarnya yang dituliskan dengan transformasi T. E1 itu untuk kolom 1, E2 itu untuk kolom 2, dan E3 itu untuk kolom 3. Ya, jadi untuk transformasi 100 itu maka di refleksi terhadap bidang XY itu adalah 100 juga. Yang di sini yang berubah hanya di E3-nya ya, di kolom 3-nya. Di mana dari 001 berubah menjadi 00-1. Ya, jadi ini sebenarnya bisa dibuktikan sendiri dari gambar ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 1 ditransformasikan menjadi 0, 0, min 1. Ya, ini adalah standar matriks untuk refleksi terhadap bidang XY. Ya, lalu untuk refleksi terhadap bidang XZ yang berubah hanya Y-nya ya, jadi minus Y-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini XZ itu sebenarnya bidang yang ini ya, bidang yang tegak ini yang dibatasi oleh aksis X dan Z. Ya, jadi seolah-olah dicerminkan terhadap cermin bidang XZ, sehingga transformasi yang tadinya titik mula-mula ada di sini, dia ada di seberangnya sini ya, seperti di dalam air gitu ya, tapi di bidang XZ ya. Kalau ini di bidang XY, ini bidang XZ, maka ini adalah transformasi standar matriks bakunya. Lalu untuk refleksi terhadap bidang YZ itu adalah min X YZ, atau transformasi matriks standarnya adalah ini ya, min 100, 010, dan 001. Lalu untuk proyeksi ortogonal ya, proyeksi ortogonal XY. Jadi ortogonal terhadap X ya, terhadap X aksis, artinya kalau misalkan ini titik aslinya, maka proyeksi ortogonalnya itu di sumbu X adalah ini. Lalu untuk proyeksi ortogonal terhadap Y, maka yang aslinya ini transformasikan menjadi ini. Dan di sini Anda bisa baca sendiri ya. Standar matriksnya adalah 1000 ya di sini, atau yang transformasi hanya nilai Y-nya. Ya, jadi Y-nya jadi 0. Kalau terhadap Y aksis, maka X-nya yang jadi 0. Ini proyeksi ortogonal terhadap XY adalah standar matriksnya ini, XZ standar matriksnya ini, dan ortogonal proyeksi YZ adalah yang ini. Ya, jadi Anda bisa perhatikan di sini, kalau proyeksinya terhadap bidang XY, maka yang 0 adalah Z-nya. Kalau yang proyeksinya terhadap XZ, maka yang 0 adalah Y-nya. Dan ortogonal proyeksi ortogonal pada YZ, maka yang
0 adalah X-nya ya. Jadi sebenarnya gampang dihafal sebenarnya. Ya, jadi maknanya ini kalau kita punya sebuah titik yang berada di bidang ruang 3 dimensi X, Y, Z, maka dia seolah-olah ada proyeksinya itu ada di bidang X, Y ya. Dia akan memiliki nilai atau vektor proyeksinya itu ada di bidang X, Y, yaitu X dan Y. Nah, ini ke rotasi di ruang 3, di mana rotasinya itu menggunakan sumbu X ya, menggunakan sumbu X. Jadi kita putar dengan porosnya X sebesar theta ya. Maka miliki standar matriksnya adalah ini. Yang berubah di sini adalah nilai apa namanya? Nilai yang barunya X yang barunya adalah X dan Y barunya adalah Y cosinus min Z sinus theta dan Z yang barunya adalah Y sinus theta plus Z cosinus theta. Ya, jadi untuk sumbu X, kalau ini adalah jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y, maka standar matriksnya adalah ini. Dan ini adalah sumbu Z ya, maka standar matriks atau matriks bakunya adalah ini. Ya, di mana theta adalah sudut perputaran dengan sumbu apakah diminta terhadap sumbu X, ataukah terhadap sumbu Y, ataukah terhadap sumbu theta. Ya, ini mengingat kembali rumus-rumus kontraksi, ekspansi, kontraksi dan dilasi ya. Jadi ekspansi dan kompresi ya. Nah, kontraksi kalau misalkan nilai K-nya itu lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 1. Sorry, kontraksi itu adalah jika nilai K-nya atau faktor konstanta K-nya itu antara 0 sampai 1 dan bila lebih besar daripada 1 maka disebut sebagai dilasi. Ya, atau bisa-bisa ya kita bilang sebagai ekspansi kalau yang ini kalau K-nya lebih besar daripada 1 dan kompresi kalau nilai K-nya antara 0 dan 1. Ya. Cuma membedakan kompresi dan ekspansi. Di sini yang membedakan adalah nilai X dan Y-nya itu sama-sama mengalami ekspansi atau kompresi. Ya, sehingga matriks standarnya adalah di seluruh diagonalnya itu bernilai K. Sementara yang lainnya matriks atas dan matriks bawahnya itu bernilai 0. Ya, ini sama kalau tadi 2 dimensi, yang ini 3 dimensi. Ya. Sekarang kita bahas tentang eigen. Sebelum ini kita bahas sedikit. Jadi kalau misalkan maksud dari transformasi ini misalkan kalau kita memiliki ditanyakan nilai A aksen di mana A aksen itu adalah nilai titik atau sebuah garis yang ditransformasikan secara linier, maka kita bisa mencari hasil transformasinya dengan mengalihkan dengan standar matriks atau mengalihkan dengan matriks baku. Misalkan matriks bakunya, atau saya jangan tulis A, kita sebut saja matriks bakunya adalah A atau standar matriksnya adalah A. Itu adalah matriks
baku atau matriks standar ya yang ini. Dan misalkan B itu adalah titik atau persamaan garis, maka B aksen itu adalah hasil transformasi linier. Maka nilai B aksen adalah sama dengan nilai matriks baku kita kalikan dengan matriks dengan titik atau persamaan garis. Misalkan kalau ditanyakan berapakah hasil atau ditentukan koordinat dari sebuah titik yang ditransformasikan terhadap sebuah sumbu refleks. Misalkan kita menggunakan contoh dirotasikan dengan sudut, misalkan sudutnya adalah 30 derajat, maka kita 30 derajat terhadap sumbu X misalkan tentukan titik B, di mana titik B itu adalah 1 dan 1,2 gitu ya, atau bisa ditulis juga 1.22 gitu ya. Jadi saya menulisnya seperti matriks kolom seperti ini adalah B, atau bisa saya tuliskan seperti ini. Tentukan titik B jika dirotasikan terhadap sumbu X ya sebesar 30 derajat. Ya, jadi kalau permasalahan seperti ini dia dirotasikan terhadap sumbu X. Padahal rotasi terhadap sumbu X itu adalah ruang 3 dimensi. Jadi yang kita lakukan kalau misalkan B-nya adalah 2 dimensi seperti ini, di mana dia tidak memiliki elemen Z, kita tambahkan Z-nya, tapi Z-nya adalah 0. Ya, contoh yang jawaban dari soal ini. Jadi B aksen itu sama dengan, jadi kita menggunakan rumusan dari rotasi yaitu terhadap sumbu X, maka dia menggunakan standar matriks 100, 0 cos theta min sin theta gitu ya. 100 lalu 0 cos theta, dimana tetanya adalah ya diketahuinya B-nya sama dengan 12, tetanya sama dengan 30, rotasi terhadap sumbu X. Ya, jadi karena menggunakan rotasi terhadap sumbu X, ini kosinus 30, ini saya rapikan, min sin 30, lalu 0 sin 30, cos 30. Nah, ini saya hapus. Ya, ini dikalikan dengan B ya, di mana nilai B-nya adalah 1, 2, tetapi Z-nya adalah 0 ya, karena tidak ada Z-nya, atau Z-nya sama dengan 0. Dia ada di bidang XY ya.
Di sini tinggal tuliskan 1, 0, 0, lalu kita lihat ya kosinus 30 itu setengah akar 3 kalau nggak salah. Kita lihat. Atau kita Google aja ya. Tabel tabel trigonometri. Nah, ini. Ya, jadi untuk sin 30 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Ya, jadi ini setengah akar 3. Ini min setengah, ini 0, ini setengah, ini setengah akar 3. Lalu dikalikan dengan 120. Ya, Anda tinggal kalikan aja 1 kali ini, nanti harusnya matriksnya berbentuk 3 baris 1 kolom. Ya, 1 kali 0 1 kali 1 plus 2 kali 0 plus 0 kali 0 berarti 1 kali 0 plus 2 kali ini jadi akar 3 plus 0 jadi di sini akar 3. Lalu 1 kali 0 plus 2 kali setengah jadi 1 plus setengah kali akar 3 jadi 0, jadi ini setengah. Ya, itu jawabannya. Ya, jadi hasil transformasi dengan rotasi sebesar 30 derajat dengan sumbu X itu adalah sebesar ini. Ya, ini sebagai contoh ya bagaimana kita menghitung apakah itu persamaan linear atau persamaan garis. Lalu kita melangkah ke nilai eigen atau vektor eigen. Ya, misalkan A adalah matriks n kali n, maka vektor X yang tidak nol di ruang n disebut dengan vektor eigen atau eigenvektor. Dari A jika AX adalah kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda kali X untuk suatu skalar. Ya, jadi skalar lambda ini dinamakan nilai eigen atau eigenvalue dari A. Ya, itu dari definisi vektor eigen dan eigenvalue. Jadi eigenvalue itu vektor X yang tidak nol ya di ruang n, di mana merupakan kelipatan dari AX atau kelipatan skalar dari AX. Ya, ini secara definisi dituliskan seperti ini. Contohnya misalkan kita memiliki sebuah vektor A sama dengan 3, 0, 8, dan min 1. Maka vektor X sama dengan 1, 2 adalah vektor eigen dari matriks A. Sebab AX adalah kelipatan dari X. Ya, jadi AX adalah kelipatan dari X. Ya, ini bisa dibuktikan dengan kita mengalihkan A dengan X, sehingga kita bisa menuliskan AX sama dengan 3, 0, 8, min 1 kita kalikan dengan 1, 2. Dan kalau kita hitung ini hasilnya adalah 3 dan 6. Kalau kita lihat di sini 3 dan 6 bila kita faktorkan itu yang ini sama dengan 3 kali 1. Ya, ini 3 kali 1 yang bawah, yang di bawahnya 3 kali 2. Ya, 3-nya bisa kita keluarkan, jadi sehingga lambdanya adalah 3. Ya, lambdanya atau 1, 2 ini merupakan lambda ini besarnya 3. Bila kita kalikan dengan 1, 2 itu sama dengan ini. Atau sama dengan matriks A kita kalikan dengan vektor X. Ya, dalam hal ini lambda sama dengan 3 adalah nilai eigen dari matriks A.
Diketahui misalkan matriks P itu 3, 2, min 1, dan 0 dengan vektor X1, min 2, 1 dan X2 adalah min 1, 1 adalah vektor eigen dari matriks P ya. Ini bisa 2. Ini jika kita kalikan P dengan X1 kita peroleh PX1 itu P dikalikan X1 adalah min 4 dan 2. Kalau kita faktorkan ya, min 4 dan 2 ini menjadi 2 dikalikan vektor min 2 dan 1, di mana bisa kita simpulkan bahwa 2 kali vektor min 2 dan 1 ini adalah hasil perkalian dari P dikalikan X1. Atau bisa kita tuliskan 2 kali X1 ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Hasil perkalian matriks dan perkalian vektor menghasilkan nilai skalar dan sebuah vektor itu sendiri. Dan ini sebenarnya mempermudah ya, atau mensimpelkan bagaimana kita menuliskan sebuah persamaan. Ya, jadi kita bisa menuliskan dengan hasil perkalian skalar dan sebuah vektor untuk merepresentasikan hasil perkalian dari sebuah matriks dan sebuah vektor. Dan X2 juga memenuhi persyaratan bahwa hasil perkalian P dengan X2 itu sama dengan 1 kali X2. Yang dimana lambdanya adalah 1 dan X2-nya adalah nilai X2 ini sendiri. Ya, lambda 1 adalah 2 dan lambda 2 adalah 1. Jadi persamaan karakteristik jika AX sama dengan lambda kali matriks identitas dikalikan dengan X, maka kita bisa dimana identitas, ingat bahwa kalau perkalian lambda atau skalar dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah nilai lambda itu sendiri. Ya. Lalu AX sama dengan lambda kali I dikalikan X. Jadi kalau kita taruh semua ke sebelah kiri, kita kurangi sebelah kiri dengan lambda I, kita kurangi kedua belah sisi dengan AX ya, jadi AX kurang AX menjadi 0. Lambda kali I dikalikan X itu menjadi min AX ya di sininya. Maka kita memperoleh nilai ini ya, jadi ini kedua 0 sama dengan lambda I kali X minus AX, lalu difaktorkan ya X-nya semua, sisa lambda I minus A dikalikan X sama dengan 0, lalu A minus lambda I dikalikan X sama dengan 0, atau bisa ditulis dua macam ini ya. Bisa lambda I min A kalikan X sama dengan 0, atau A minus lambda dikalikan I dikalikan X sama dengan 0. Jadi supaya lambda menjadi nilai eigen, maka harus ada penyelesaian ya dari persamaan ini. Ya. Dimana nilai determinan ini itu yaitu A minus lambda kali I itu tidak boleh, determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau kita berikan nilai determinan lambda I minus A sama dengan 0, maka kita bisa mencari nilai batasan ya, berapa
yang diharuskan nilai determinannya itu yang supaya sama dengan 0. Ya. Nah, di mana nilai identitas kalau ruang 2 itu diagonalnya 1, dia merupakan matriks 2 kali 2. Kalau ruang 3 dia 3 kali 3. Ya, jadi determinan ini nanti merupakan polinom dalam bentuk lambda yang dinamakan polinom karakteristik. Ya, sehingga determinan lambda kali i minus a sama dengan sebuah fungsi dari lambda, yaitu merupakan sebuah nilai persamaan polinomial dari x pangkat n. Ya. Kita ambil contoh nilai, carilah nilai eigen dari matriks 32 min 1 0. Jadi ingat bahwa determinan itu adalah lambda kali i min a atau a minus lambda ya kali i. Ya, jadi saya akan menggunakan a minus lambda kali i, itu juga boleh ya. Atau lambda kali i minus a itu juga boleh. Ya. Ya, kita tahu bahwa A-nya adalah 32 min 1 0. Maka bisa kita tuliskan matriks A-nya adalah 32 min 1 0 dikurangi dengan lambda dikalikan matriks identitas ya. Karena ini adalah matriks 2 kali 2, kita gunakan lambda 0 0 lambda. Atau enaknya itu bisa kita bilang bahwa semua diagonalnya itu yang dikurangi dengan lambda. Ya, jadi 3 minus lambda, lalu 0 minus lambda, yang lainnya tetap ya. Ya, yang saya gunakan ini. Ya. Ini adalah lalu kita disuruh mencari determinannya. Ini determinan ini yang sama dengan 0. Yang sama dengan 0. Ya. Ini contoh lain ya, kalau misalkan Anda menggunakan lambda i minus a ya, atau lambda atau yang persamaan ini ya, kedua persamaan ini boleh ya. Anda bisa menggunakan ini atau menggunakan ini ya. Contoh yang ini adalah kita menggunakan lambda i minus a ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Nah, jadi contoh yang lambda i minus a ini kita tuliskan determinannya adalah lambda minus 3 min 2 1 dan lambda. Nah, lalu kita kalikan kedua kali silang ya, determinan sangat gampang. Ya, lambda minus 3 kali lambda ya, jadi ini lambda minus 3 kali lambda plus min 2 min 2 kali 1, jadi plus 2. Jadi plus 2. Jadi kita kalikan lambda kuadrat minus 3 lambda plus 2 ya. Ini yang kita bisa tuliskan jadinya. Di sini ini akan bernilai sama dengan 0. Artinya kita ingin menentukan nilai lambdanya yang nilai determinannya itu setidaknya harus punya solusi. Ya, lambdanya ini kalau kita belajar pemfaktoran ya, jadi lambda min 3 lambda plus 2 ya. Jadi kita harapkan di sini itu ada kemungkinannya adalah faktor pengalinya 1 kali 1 di konstantanya ini. Dan di akhirnya ini di C-nya itu konstanta pengalinya yang bisa kita faktorkan adalah 2 kali 1 atau 1 kali 2 gitu ya. Dan tidak ada bilangan bulat lain yang bisa kita faktorkan.
Jadi kita bisa tuliskan ini lambda yang konstantanya masing-masing 1. Ya, jadi sekarang kita mikirkan di bagian sini, yang bagian sini, kalau dijumlahkan sedemikian hingga nilainya menjadi minus 3 lambda. Dimana yang ini pasti salah satunya nilainya 2, yang satunya nilainya 1. Nah, jadi hasil perkalian ini plus hasil perkalian ini hasilnya haruslah sama dengan yang ini. Ya, 2 kali lambda plus lambda kali 1 kan positif. Tapi kalau kita beri nilai negatif 2 di sini dan di sini negatif 1, maka minus 2 lambda plus minus 1 lambda hasilnya minus 3 lambda. Ya, jadi di sini bisa kita tuliskan lambdanya adalah bisa kemungkinannya lambda min 2 sama dengan 0 atau lambda min 1 sama dengan 0 ya. Jadi kemungkinannya lambda min 2 sama dengan 0 atau lambda min 1 sama dengan 0. Ya, lambdanya sama dengan 2 atau lambdanya sama dengan 1 ya, ada 2 kemungkinan. Ya. Nah, lalu setelah kita dapatkan nilai ini disuruh cari nilai-nilai eigen ya. Jadi lambdanya sama dengan 2 atau lambdanya sama dengan 1. Ya, ini adalah matriks 2 kali 2. Ya, jadi sangat mudah kalau matriks 2 kali 2. Sekarang bagaimana kalau matriksnya kita gunakan 3 kali 3? Ya. Diketahui sebuah matriks A sama dengan nilainya adalah ini. Carilah persamaan karakteristik dari matriks A, lalu carilah nilai-nilai eigen dari matriks A. Seperti biasa kita akan mencari nilai lambdanya atau eigen value-nya. Determinan dari lambda I minus A adalah lambda minus 4. Jadi ingat diagonal-diagonalnya yang kita kurangi, yang kita modifikasi dengan lambda ya. Lambda minus diagonal dari matriks A. Jadi lambda min 4 di sini, lambda min 1 di sini, lambda min 1 di sini. Yang lainnya tetap ya. Atau bisa juga dituliskan 4 minus lambda dan seterusnya ya. Keduanya hasilnya harusnya sama, nilai lambdanya. Lalu kita cari determinannya ya. Determinannya kita ingat kembali kalau determinan paling enak, paling gampang cari yang nilai baris atau kolomnya yang banyak nolnya. Ya, kita bisa pakai ini gitu ya, yang paling gampang. Atau Anda menggunakan ini, silakan. Saya akan ambil contoh yang ini ya. Kita buat baru aja. Ya, 4 minus lambda 0. Kita ambil yang 0, 1 minus lambda. Nanti kita akan coba bandingkan dengan persamaan satunya, hasil satunya ya. Kita ambil baris 2 dan kolom 2 ini. Ya, mulai dari baris pertama dulu. Saya nggak usah pakai ini. Ya, baris ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Ya, untungnya yang bagian negatifnya 0. Nah, yang ini sudah 0 faktor pengalinya, jadi kita nggak usah ngitung ya.
Yang kita hitung hanya yang ini. Ya, konstantanya adalah 1 minus lambda dikalikan dengan determinan dari 4 minus lambda, lalu 1 min 2, 1 minus lambda. Nah, kita pakai ini. Ini bisa kita hitung lagi, 1 minus lambda dikalikan 4 minus lambda dikalikan 1 minus lambda ya, dikurangi 1 min 2, jadi plus 2 ya. Kita sederhanakan lagi, 1 minus lambda 4 min lambda ditambahkan dengan min 4 lambda. Jadi min 5 lambda ya, plus lambda kuadrat plus 2. Ya, ini menjadi 1 minus lambda. Ini 6 minus 5 lambda plus lambda kuadrat. Ya, ini kita kalikan ke dalam. 6 min 5 lambda plus lambda kuadrat min 6 lambda min plus 5 lambda kuadrat min lambda pangkat 3. Ya, kita coba sederhanakan lagi. Min lambda dengan minus 6 lambda jadi 6 min 11 lambda. Lambda kuadrat plus ini plus 6 lambda kuadrat min lambda pangkat 3. Ya, kita bandingkan. Lambda pangkat atau ini sama dengan 0 ya, bisa juga ditarik semua ke kanan, jadinya lambda pangkat 3 min 6 lambda kuadrat plus 11 lambda minus 6 sama dengan 0 ya. Kalau kita bandingkan dengan yang ini cara yang lebih panjang ya. Ini mengambil baris berapa tuh? Ya, baris pertama bandingkan dengan yang ini yang caranya lebih pendek ya, dengan memilih baris atau kolom yang banyak nolnya. Lambda pangkat 3 minus 6 lambda plus 11 min 6 ya, jadi hasilnya sama aja harusnya. Sekarang bagaimana mencari akar-akar dari nilai lambda jika nilai lambdanya adalah polinomial pangkat n ya. Jadi ada metode Horner. Yang pertama dilakukan pada metode Horner adalah kita menentukan faktor-faktor pengali terkecil dari konstanta terkecil di belakang paling akhir ini, yang konstanta paling akhir ini. Faktor-faktor pengalinya apa aja? 6 itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya. Tidak bisa lagi kita faktorkan jadi yang lebih kecil lagi. Ya, ini bilangan bulat terkecil yang bisa kita faktorkan. Maka kita bisa ambil mulai dari salah satu dulu ya. Ambil 1 dulu. Ya, kita ambil 1 dulu. Mulai dari 1 yang paling gampang. Lalu kita buat tabel seperti ini ya. Jadi ini adalah pembagi konstanta lambda pangkat 3, konstanta lambda pangkat 2, konstanta lambda dan K. Ya, jadi konstanta lambda pangkat 3 adalah 1 kali ini, maka kita tuliskan 1 di sini. 6 kali lambda, konstanta lambda 2 adalah minus 6, maka tuliskan minus 6 di sini. Konstanta lambda adalah 11, maka tuliskan 11 di sini. Dan konstanta K-nya adalah minus 6, maka tuliskan minus 6 di sini. Selanjutnya kita tentukan pembaginya adalah 1. Ya, tuliskan 1 di sini. Lalu kita kurangi konstanta lambda 3 dengan 0 ya. Ya, karena nantinya nilainya ini pasti dia lambda
hasil faktornya itu adalah sebuah persamaan lambda yang satu orde lebih rendah daripada persamaan polinomial awal. Ya, jadi 1 minus 0 menjadi 1. Lalu kalikan 1 kalikan 1 ditaruhkan di sini ya. Ini 1 minus 0. Ya, lalu kita kalikan 1 pembagi 1 ini kita kalikan dengan penjumlahan ini. Baru kita taruh hasil perkaliannya itu di sini. Ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu kita jumlahkan untuk konstanta kedua, minus 6 ditambahkan 1 sama dengan minus 5. Lalu yang 11, lalu kita kalikan 1 dikalikan minus 5, taruh di sini. Sama dengan minus 5. Jumlahkan yang untuk konstanta lambda, 11 ditambahkan dengan minus 5. Maka hasilnya adalah 6. Lalu yang terakhir, K itu adalah 1 dikalikan 6, ditaruh 1 kali 6 di sini, sama dengan 6. Lalu jumlahkan untuk K-nya itu adalah minus 6 plus 6. Ya, jadi kalau misalkan konstantanya yang hasil pembagi akhirnya itu tidak sama dengan 0, ya kemungkinan kita salah menentukan nilai konstanta pembaginya. Ya, biasanya di soal-soal itu akan dicari yang mudah-mudah. Ya, di nilai pembaginya ini biasanya nilai-nilai konstanta yang bulat ya. Tapi kadang-kadang juga ada yang menggunakan bilangan pecahan gitu. Tapi itu agak merepotkan. Ya, ini sebenarnya ini kalau kita tulis kembali ini sama dengan lambda lambda minus 1 dikalikan dengan lambda lambda kuadrat min 5 lambda ya. Jadi ini untuk lambda kuadratnya, ini untuk lambda pangkat 1, ini untuk K-nya atau konstantanya ya, atau lambda pangkat 0 plus 6 ya. Kita lihat di sini plus 6. Ya, ya sebenarnya bisa juga dengan metode Horner untuk mencari hasil faktoran yang ini. Ya, ini bisa kemungkinannya 3, 2, dan 1. Ya, sebenarnya kalau kita coba kalau 1 ya dengan metode Horner, ini pembagi, ini lambda kuadrat, ini lambda, ini K-nya. Anggaplah kita pakai 1 ya, ini konstanta lambda kuadrat, konstanta lambda, dan ini konstanta K-nya ya, jadi 6. Ini jumlahnya atau sumnya. Ya, ini 0, 1 gitu ya. 1 kali 1 jadi 1. Minus 5 plus 1 jadi minus 4. Lalu 1 kali minus 4. Nah, di sini Anda lihat bahwa kalau kita gunakan 1, nilai akhirnya ini tidak sama dengan 0 ya. Ini 2 gitu ya. Nilainya sama dengan 2. Nah, jadi bisa kita bilang bahwa pembagi 1 ini tidak tepat kita gunakan. Ya, maka kita tidak gunakan yang 1. Lalu kita gunakan yang 2 ya. Kita gunakan yang 2. Pembaginya 2.
Ya, jadi 2 ini 0, 1 tetap ya. 2 dikalikan 1 menjadi 2 ya. Lalu min 5 di plus 2 jadi min 3. Lalu 2 dikalikan min 3 itu sama dengan minus 6 ya. Hasil K-nya yang untuk K-nya sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan maka pembaginya yang tepat salah satunya adalah 2. Ya, jadi kita bisa tuliskan persamaannya jadi lambda min 1 dikalikan dengan lambda minus 2 dikalikan dengan lambda min 3. Ya, min 3. Ya. Jadi inilah hasil lambdanya ya. Lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Ya. Ini. Carilah nilai eigen dari matriks T min 2, min 7, 1, dan 2. Ya, kita tuliskan determinannya yaitu dari A minus lambdanya adalah min 2 min lambda, min 7, dan seterusnya. Itu Anda bisa tulis. Sebenarnya cuma kita tambahkan aja ya. Jadi min 2 min lambda, 2 min lambda. Ya gampang guys, gampang sekali ya. Baru kita kalikan silang. Min 2 min lambda. Lalu dikalikan dengan 2 min lambda hasil determinannya. Min 7 kali 1 jadi plus 7 sama dengan 0. Ya, jadi min 2 jadi min 4. Min 2 lambda plus 2 lambda. Ya, min 2 lambda plus 2 lambda jadi 0 ya. Jadi sisanya cuma plus lambda kuadrat plus 7 sama dengan 0. 3 plus lambda kuadrat sama dengan 0. Di sini ada keanehan gitu ya. Akar dari minus ya solusinya. Ya, ini kemungkinannya bisa lambdanya adalah plus 3i atau lambdanya sama dengan minus 3i atau nilainya imajiner. Jadi tidak memiliki nilai eigen. Ya, jadi ini tidak masalah yang tidak memiliki nilai eigen. Ya, karena nilai lambdanya itu sama dengan imajiner. Atau matriks T tidak mempunyai nilai eigen. Atau ada nilai eigennya tapi menggunakan teorema nilai imajiner. Ya. Dan itu akan ya tidak akan saya bahas di sesi perkuliahan matematika teknik kali ini. Lalu kita lanjutkan ke teorema 1. Ya. Teorema 1, jika A adalah suatu matriks n kali n dan lambda adalah suatu bilangan real, maka pernyataan berikut ini adalah ekuivalen. Ya, lambda adalah nilai eigen dari matriks A. Lalu sistem persamaan lambda I minus A dikalikan X sama dengan 0 mempunyai penyelesaian yang tidak trivial ya, atau non-trivial. Lalu ada vektor X yang tidak 0 dalam ruang N sedemikian hingga AX sama dengan lambda kali X. Ya, lambda adalah suatu penyelesaian yang real
dari persamaan karakteristik determinan lambda I minus A. Ya, jadi ingat bahwa lambdanya adalah yang real, nilai real, ya, bukan nilai imajiner seperti yang permasalahan kita yang ini ya. Lalu definisi ruang eigen ya, ruang penyelesaian dari sistem penyelesaian persamaan linear lambda I minus A dikalikan X itu sama dengan atau A minus lambda I kalikan X, artinya kita masukkan lagi nilai lambdanya ke persamaan tersebut. Itu disama dengan 0. Itu dinamakan ruang eigen dari matriks A yang berukuran N kali N ya. Jadi matriks N kali N. Contoh, kita memiliki persamaan ini. Carilah basis untuk ruang eigen dari matriks A. Ya, jadi basis ini berbeda dengan nilai eigen ya. Jadi nilai eigen itu setelah kita mendapatkan nilai lambdanya, lalu untuk ruang eigennya itu kita masukkan lagi yang nilai lambda itu ke persamaan A minus lambda I tadi ya, dikalikan X tadi. Lalu carilah basis ruang eigen dari matriks A ya. Jadi kita cari dulu determinannya. Itu tadi sudah dikerjakan tadi ya. Yang ini ya. Oh, sama ya dengan yang itu. Ya, jadi contoh tadi, contoh 4 itu A-nya adalah nilainya itu setelah kita mencari nilai eigennya, eigen value-nya, itu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 3. Jadi menurut definisi, maka jika X-nya adalah X1, X2, dan X3, maka untuk menentukan nilai vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda itu jika dan hanya jika X adalah suatu penyelesaian yang non-trivial dari persamaan linear homogen. Ya, jadi setelah kita cari lambdanya, masukkan lagi lambdanya ke persamaan tersebut ya. Mulai dari lambda sama dengan 1 ya. Tadi lambdanya itu nilai lambda 1 adalah 1, lambda 2 adalah 2, dan lambda 3 adalah 3. Nah, lambda satunya adalah 1, kita masukkan ke persamaan, kita peroleh nilai 301 bla 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 dan seterusnya ya. Jadi nilainya min 2 00 sekian dan min 2 00 sekian. Ya, jadi kalau kita masukkan ke persamaan kembali ya nilai ini X1 dikalikan 3 plus X2 kali 0 plus X3 kali 1, jadi hasilnya 3X1 plus 3X3 ya. Nah, ini harusnya tadi plus 0 gitu ya. Lalu yang untuk baris 2 min 2 kali X2 X1 plus 0 kali X2 plus 0 kali X3 0 nih. Lalu yang baris ketiganya adalah min 2X1 juga plus 0 plus 0 ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa persamaannya adalah 3X1 sama plus X3 sama dengan 0 dan minus 2X1 sama dengan 0 dan minus 2X1 lagi sama dengan 0 ya. Jadi dua persamaannya udah identik, jadi kita ambil salah satu saja ya. Min 2X1 sama dengan 0 dan min 3X1 plus 3X3 sama dengan 0. Yang nggak ada di sini cuma X2. Maka kita anggap X2 adalah X2 sendiri, atau kita bisa sebut juga X2 adalah sebuah solusi yang nilainya adalah T, di mana T itu nilai sembarang. Dan dengan menuliskan seperti ini, X1 sama dengan 0, berarti kita masukkan X1 ke persamaan pertama ini. Ya, jadi X1 sama dengan 0. Masukkan ke atas, 3 kali 0 plus X3 sama dengan 0. Maka X3-nya sama dengan 0 juga. Ya, jadi solusinya untuk permasalahan ini, X ini sama dengan 0 T0.
Atau bisa juga saya tuliskan T kali 0 plus, dan di bawahnya T kali 1, yang ini di bawahnya T kali 0, kan sama aja ya. Bisa faktorkan T-nya keluar semua menjadi 0, 1, 0. Jadi 0, 1, 0 ini adalah vektor ya, yang merupakan vektor basis atau vektor basis ya. Jadi ini adalah eigenvektornya adalah 0T0. Vektor basis untuk vektor eigen ini adalah 0, 1, 0 ya. Jadi vektor 0, 1, 0 ini merupakan vektor basis eigen ya, ruang eigen, atau vektor eigen basis dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 1. Cara yang sama juga kita bisa cari untuk lambdanya sama dengan 2, kita masukkan ke sini. Kita kembalikan lagi ke persamaan linearnya. Yang baris pertama adalah X1 plus 0x2 kali x3, jadi harusnya 2. Oh sorry, 4 minus 2 ya, benar ya, 2 ya. Ini harusnya 2. Ya. 2x1 plus 0 plus 1x3 min 2x1 min x2 plus 0 min 2 plus 0 plus min x3 gitu ya, sama dengan 0 ya. Jadi sini sudah apa namanya, bentuk sudah berbentuk persamaan ini lagi ya. Jadi 2x1 plus x3 dan seterusnya. Ya, di sini agak sulit karena kita masih berbentuk persamaan linear yang kompleks ya. Jadi ya kita bisa menggunakan metode eliminasi atau reduksi baris gitu ya. Kita buka Excel. Ya, jadi 201 min 2 min 10. 201 itu 1 min 2 min 10. Terus min 2 0 min 1. Min 2 0 min 1. Di sininya itu 0 semua. Ya, kita gunakan reduksi baris atau metode eliminasi Gauss. Ya, sama dengan cara yang kemarin, yang ini jadi pivot. Berarti sama dengan ini dibagi dengan konstanta ini. Kasih dolar gitu ya. Lalu kita nolkan bawahnya. Yang ini sama dengan ini baris 2 dikurangi dengan konstanta baris 2 dikalikan dengan pivot. Kasih tanda dolar di sini, kopikan, paste. Sama baris ketiga dikurangi dengan konstanta baris ketiga dikalikan dengan pivot ya. Kasih dolar di sini, selesai, copy, paste ya. Di sini sudah lebih sederhana ya. Kita bisa mau lanjutkan gitu ya.
ke baris 2. Yang pivot, jadi pivot ini untungnya di sini sudah 0 atas bawah ya. Yang ini udah 0, yang atas sudah 0, yang bawah udah 0. Cuma ini kita bagi semua dengan konstanta baris 2. Ya, di sini sebenarnya sudah bisa kita lanjutkan ya. Setidaknya ada satu, ada yang nilai 0, yang diagonalnya usahakan 1. Ya, jadi kita punya persamaan ini ya, jadi 2 1 0 0,5 0 1 min 1 0, ini 0 0 0 semua ya di bawahnya. Ya, ini kalau kita kembalikan lagi X1, X2, X3, kita kalikan jadi X1 plus 0 plus 0,5 X3 sama dengan 0. Lalu X2 min X3 sama dengan 0 ya. Bukan X pangkat 3 ya, X3. Jadi X1 sama dengan min setengah X3, atau saya mungkin nggak suka pecahan, saya kalikan ini jadi min X3, ini 2X1. Atau ya biarin aja tadi ya, balikin aja. X1 sama dengan min 0,5 X3. Lalu X2 sama dengan X3. Jadi kalau gitu, jika X3 adalah sama dengan X3 sendiri atau sebuah solusi yang nilainya adalah T, maka X2 sama dengan T. Ya, jadi bisa kita tuliskan lagi. X2 sama dengan T. Dan jika X2 sama dengan T, X1-nya sama dengan minus 0,5 X3 yaitu T juga. Ya, jadi X1-nya adalah min 0,5 atau setengah T, dan X2 adalah T, dan X3-nya juga adalah T ya. Jadi kalau kita faktorkan nilainya vektor vektor basis eigennya adalah min setengah, 1, dan 1 ya. Untuk lambdanya yang nilainya 2. Lalu lambdanya yang nilainya 3, masukkan ke persamaan tadi ya, yang lambda ya ini. Masukkan 3 ke sini, 4 minus lambda jadi 1, 1 minus lambda, 1 minus 3 jadi min 2, 1 minus 3 jadi min 2. Ya. Jadi 1 0 1 min 2 min 2 0 min 2 0 min 2 ya. Jadi dengan cara yang sama lagi kita tuliskan ini sebagai persamaan, ini bisa dengan cara substitusi ya. Jadi substitusi nilai ini masuk ke ini, kita mulai dari X1 sama dengan minus X3, lalu X3 masuk ke X1-nya disubstitusikan ke sini dan seterusnya. Atau Anda menggunakan metode reduksi baris ya. Ya, metode substitusi baris lagi. Ya, jadi kita tulis 1 0 1 min 2 min 2 0, lalu min 2 0 min 2. Oke.
Ya, ternyata hasilnya adalah 1 0 0,5 1 0 0,5. Ya, coba saya lihat min 2 0 min 2. Jadi ini dibagi dengan 1 sudah, lalu nolkan bawahnya, yang ini juga 0 min 2 ya. Ya, jadi 1 0 0,5. Lain ya. Ya, yang ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Kopikan, pastekan. Oke, ya. Jadi 1 0 1 0 1 min 1 ya. Jadi ini hasil akhirnya ya. Jadi setelah kita eliminasi Gauss, kita peroleh 1 0 1 dan baris keduanya 0 1 min 1 ya. Jadi di sini kita peroleh hasil eliminasi Gauss kita adalah 1 0 1 0 0 1 min 1 dan seterusnya. Kita kembalikan lagi ke persamaan linear ini, jadi X1 plus X3 sama dengan 0, lalu X2 min X3 ya, plus ya, X2 min X3. Jadi X1 plus X3 sama dengan 0 dan X2 min X3 sama dengan 0. Ya, di sini kita peroleh nilai jika X3-nya adalah T gitu ya. Maka bisa kita tuliskan untuk X2 ini X2 sama dengan X3, X1 sama dengan minus X3. Ya, jadi jika X3-nya sama dengan T, X2-nya sama dengan T, dan X1-nya sama dengan minus T. Ya, jadi kita peroleh nilai X1 adalah minus T, X2-nya adalah T, dan X3-nya adalah T ya. Jadi vektor eigen basisnya adalah kalau kita faktorkan T-nya semua sisa min 1, 1, 1, dan min 1, 1, 1 ini adalah vektor eigen basis untuk lambda sama dengan 3 ya, jadi 3 kali ngitung. Ya, hubungan nilai eigen, vektor eigen, dan transformasi linear ya. Jadi definisi keempat, skalar K dinamakan nilai eigen dari transformasi T sebuah T adalah transformasi dari V ke V aksen gitu ya. Jika ada vektor X yang tidak nol dalam V, sehingga transform T kali X sama dengan lambda kali X. Vektor X dinamakan vektor eigen T yang bersesuaian dengan lambda secara ekuivalen atau ekuivalen dari vektor T yang ditransformasikan ke dalam ruang vektor eigen. Maka vektor eigen T yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah vektor yang tidak nol dalam ruangan eigen T. Ya. Hal ini berarti nilai eigen lambda dari T adalah nilai eigen matriks A, dan vektor X adalah vektor eigen T yang bersesuaian dengan lambda jika dan hanya jika matriks koordinat XB adalah vektor eigen A yang bersesuaian dengan lambda. Misalkan contoh 7. Misalkan transformasi P2 ke P2 didefinisikan oleh rumusan transformasi dari A0 plus A1 X plus A2 X kuadrat sampai sama dengan persamaan ini. Jadi ingat kembali bahwa jika kita memiliki persamaan polinomial seperti ini, biasanya selalu kita tuliskan dalam bentuk matriks menjadi ini yang A2
A1 dan A0 gitu ya. A0, A1, A2. Terserah kebalikannya juga bisa. Ini sama dengan 4 kali A0 plus A2 plus min 2 A0 plus A1 kali X plus min 2 A0 plus A2 kali X kuadrat. Ya, di sini kita tinggal menentukan nilai dari transformasi masing-masing nilai basis atau nilai transformasi basis standarnya. Ya, basis standar dari transformasi 1 itu atau ya ini sebenarnya bisa ditulis A2, A1, A0 atau biasanya bakunya bisa ditulis juga A0, A1, A2 ya, biar ngurut ya. Terbalik sebenarnya nggak masalah. Yang penting konsisten. Ya, jadi transformasi E1 itu sama dengan transformasi dari 100 ya. Lalu transformasi E2 sama dengan transformasi dari 010 dan transformasi E3 itu sama dengan transformasi dari 001. Ya, jadi ingat kembali transformasi basis standar ya. Yang ini 100 ini untuk transformasi dari A0, yang ini dari transformasi dari A1, yang ini transformasi dari A2 atau X pangkat 3-nya. Ya, jadi untuk transformasi A0 atau transformasi yang A0 ini adalah yang pangkat 1, yang ini 1 atau yang 1 ini atau A0 itu adalah transformasi 100 atau A0-nya adalah atau yang 1 ya. Saya tulis ini aja supaya nggak bingungkan yang mana. Sama dengan transformasi A0 kali X. Ya, ini transformasi 100. Tadi persamaannya adalah 4A0. Ya, persamaannya tadi transformasinya adalah 4A0 plus A2 plus min 2 kali A0 plus A1 X plus min 2 A0 plus A2 X pangkat 2. Ya, jadi kita masukkan yang A0-nya 1, A1-nya 0 dan A2-nya 0 ya. 4 kali 1 plus A2-nya 0 plus min 2 kali A0 itu 1 plus A1 0 plus untuk X, sorry. Lalu min 2 kali A0, A0-nya adalah 0. 1 lagi. Plus A2-nya adalah 0. X pangkat 2 ya. Ini sama dengan ini ya. 4 plus min 2X plus min 2X kuadrat. Lalu untuk yang transformasi A1X kuadrat, X saja, itu sama dengan 010
transformasi 0, 1, 0 sama dengan kita masukkan ke persamaan 4 kali A0 nya adalah 0 plus A2 nya adalah 0 plus min 2 kali A0 nya adalah 0 plus A1 nya adalah 1 X plus min 2 kali A0 adalah 0 plus A2 nya adalah 0 sama dengan X kuadrat. Ya, hasilnya adalah X plus X saja ya, jadi X saja. Ini 0, ini 0, sisanya yang ini aja, yaitu 1X ya, atau 1 kali X. Dan yang terakhir untuk transformasi A2X kuadrat sama dengan transformasi 001. Ini menjadi transformasi sama dengan berapa tadi? 4 kali A0 adalah 0 plus A2 adalah 1 plus min 2 kali A0 adalah 0 plus A1 adalah 0 X. Ya, ini X ya. Plus min 2 kali A0 adalah 0 plus A2 adalah 1 X kuadrat. Ya, ini sama dengan 4 kali 0, ini jadi 1 ya. Min 2 kali 0X itu 0. Min 2 kali 0, 0 plus 1 jadi X kuadrat. Ya, jadi 1 plus X kuadrat. Ya, jadi bentuk persamaan yang pertama transformasi 1 itu adalah 4 min 2X min 2X kuadrat. Ya, di sini depan konstanta ini adalah konstanta A0. Ini adalah konstanta untuk A1 yang baru. Ya, ini adalah konstanta untuk A2 yang baru. Ya, jadi kalau dituliskan transformasi untuk yang satu adalah 4 min 2 min 2. Lalu transformasi 1 kali X adalah 0 ya. Ya, di sini yang ditransform, jadi saya tulis lagi transformasi 1 itu atau A0X itu sama dengan 4 min 2 min 2X min 2X kuadrat ya, atau sama dengan ini A0, A1 nya, ini A2 nya. Lalu transformasi A1X itu sama dengan 0 plus X 1 kali X plus 0X kuadrat ya. Ya, ini A0 nya, A1 nya, ini A2 nya. Ya, kalau dituliskan transformasi hasil transformasinya adalah A0 dulu ditulis 4 min 2 dan min 2. Yang hasil transformasi A1X adalah 0, 1, 0. Dan yang transformasi terakhir yang ini adalah 1, 0, dan 1 ya. Mulai dari A0 nya adalah 1, 0, dan 1. Ya, jadi matriks T terhadap basis B standar terhadap basis B. Jadi matriks transformasi terhadap basis B yaitu standar B sama dengan 1 X dan X kuadrat adalah
matriks A yaitu 401, min 2, 10, dan min 2, 01. Ya, jadi yang ini sudah kita hitung sebelumnya di matriks yang nilai eigen ini. Di soal yang ini, yang soal ini, kita peroleh nilai eigennya atau eigenfaktor, nilai eigennya adalah lambdanya itu 1, 2, dan 3 ya, dari contoh 4 tadi. Dan dari lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 ini kita memperoleh nilai basis ruang eigen, yaitu nilai ruang basis U1, U2, dan U3, di mana U1 nilai basis standar eigennya untuk lambda 1 adalah min setengah 1 dan 1. Lalu lambda 2-nya lambda 1-nya adalah 0, 1, dan 0 untuk nilai basis vektor eigennya. Lalu untuk lambda 2-nya nilai basis vektor eigennya adalah min setengah 1 dan 1. Dan nilai lambda 3 sama dengan 3, nilai basis standar eigen vektornya adalah min 1, 1, dan 1. Ya, dari contoh 6 tadi. Dan dari matriks-matriks ini adalah matriks koordinat terhadap basis standar B yang berbentuk lambda 1 sama dengan 1 adalah X yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah bersesuaian dengan setengah plus X kuadrat, dan lambda 3 adalah vektor basis standar eigennya adalah min 1 X plus X kuadrat. Ya, sampai sini perkuliahan kita untuk sesi ke-14 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp atau di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan jangan lupa untuk di subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.